Hai, selamat datang di YouTube channel Gideon 9 Juta Amanda Zevanya. Apa kabar saudara? Saya berdoa dalam keadaan sehat, bahagia, dan diberkati Tuhan. Mari sama-sama langsung saja kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Pakai hambamu untuk boleh menjadi saluran berkat. Dan biar mereka yang mendengar suara hambamu ini, mereka diberkati oleh Engkau Tuhan. Agar hari ini menjadi hari yang penuh berkat, hari yang penuh damai sejahtera, sukacita dari surga mengalir atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Memuji Tuhan karena kebaikannya. Nah, kita akan belajar mengapa kita harus memuji Tuhan karena kebaikannya. Setidaknya ada 3 kebenaran memuji Tuhan karena kebaikannya. Yang pertama, memuji Tuhan karena karya pengampunannya. Karena Tuhan telah mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Jadi ini alasan yang sangat penting mengapa kita harus selalu memuji Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Mazmur 103 ayatnya yang pertama mengatakan demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bahkan dalam Roma 4 mengatakan berbahagialah manusia yang tidak diperhitungkan kesalahannya. Berbahagialah manusia yang ditutupi pelanggarannya. Daud menyadari bahwa ia pernah jatuh ke dalam dosa sebagaimana disebutkan dalam 2 Samuel 11. Ia melakukan sebuah dosa perzinahan dengan Batsheba dan melakukan pembunuhan berencana terhadap Uria, suami dari Batsheba tersebut. Kemudian ia mengambil Batsheba menjadi istri. Ketika Nabi Nathan memperingatkan Daud, Daud bukannya marah, Daud bukannya memakai kerajaannya atau kuasanya untuk menutupi pelanggarannya, tapi justru Daud melakukan sebuah tindakan iman yang luar biasa. Daud merendahkan dirinya, merendahkan hati walaupun dia raja yang berkuasa dan meminta ampun di hadapan Tuhan. Kemudian karena kerendahan hati Daud, karena kesungguhan Daud dalam bertobat, Tuhan mengampuni dosa Daud tersebut. Walaupun dengan konsekuensi bahwa anak yang dikandung oleh Batsheba harus meninggal. 2 Samuel 12. Daud menyadari bahwa Tuhan tidak melakukan setimpal dengan kesalahan dan kejahatannya. Daud tahu bahwa walaupun anaknya meninggal, Tuhan tetap baik. Daud tahu walaupun anaknya mengalami sakit penyakit dan mati, Tuhan tetap baik. Daud tahu dari segala hal-hal masa sukar yang Daud alami, bukan karena Tuhan benci sama Daud, tapi karena Tuhan mengasihi Daud. Memuji Tuhan karena kebaikannya. Mengapa dia baik? Karena dia mengampuni kita. Dia mengambil semua dosa kita di atas kayu salib dan menerimanya sebagai konsekuensi karena kasihnya kepada saudara dan saya. Walaupun resikonya dia tahu, penderitaan yang luar biasa, keterpisahan dari Bapa di surga akan dia alami. Tetapi Tuhan melakukan itu karena dia sangat mengasihi saudara. Sudah selayaknya kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya, karena pengampunannya. Yang kedua, memuji Tuhan karena pertolongannya. Mazmur 103 yang keempat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memengkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memengkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Daud mengatakan bahwa Tuhan telah menebus hidupnya dari lubang kubur dan mengkotai dirinya dengan kasih setia dan rahmat. Lubang kubur menggambarkan kesesakan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan, serta ketidaksanggupan untuk melakukan apapun dalam menghadapi tantangan hidup ini. Hal ini sesuai dengan pengalaman Daud ketika dia melewati tantangan demi tantangan, masalah demi masalah, tantangan berat. Bahkan sesudah Tuhan meneguhkan dia menjadi seorang raja, dimulai dari dikejar-kejar oleh Saul. Sebelumnya mengalami yang namanya penyerangan oleh Goliat. Sebelumnya saudara berpura-pura gila dikejar oleh Saul. Bahkan ketika dia menjadi raja, anaknya Absalom muncul untuk mengkudeta pemerintahannya dan berencana membunuh Daud. Alkitab mengatakan Daud mengucap syukur karena Tuhan menebus hidupnya dari lubang kubur. Tuhan memahkotai kemuliaan, kasih setia, dan rahmat kepada Daud. Mengapa kita perlu memuji Tuhan karena kebaikan? Yang pertama, karena pengampunannya. Yang kedua, memuji Tuhan
karena pertolongannya. Yang ketiga, memuji Tuhan karena berkat dan rahmatnya. Mazmur 103 ayat yang kelima. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Daud sendiri menyadari bahwa ia hanyalah manusia yang berasal dari debu. Mazmur 113 ayat yang ke-14. Dan kehidupannya sebagai manusia digambarkan seperti bunga di padang yang sebentar berbunga, namun angin datang maka tidak ada lagi. Mazmur 103 15-16. Artinya Daud menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Walaupun begitu, Tuhan telah mengangkat Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Tuhan memakotainya dengan kemuliaan. Bahkan Tuhan memberkatinya dengan begitu banyak rahmat. Daud menyadari bahwa kedudukannya sebagai raja, memimpin bangsa yang besar, semata-mata karena anugerah dan rahmat dari Tuhan. Apalagi sebelum diangkat menjadi raja, Daud adalah orang yang sangat disepelekan, sangat diragukan. Hal ini nampak ayahnya menolak dia, kakak-kakaknya tidak mempercayai dia. Bahkan rajanya pun, pemimpinnya sekalipun tidak mempercayai. Rakyat banyak tidak mempercayai dia. Daud sadar di saat orang tidak mempercayai dia, Tuhan mempercayai dia. Daud sadar di saat orang lain mengejar dia, Tuhan tempat perlindungannya. Daud menyadari bahwa di saat orang lain meninggalkan dia, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Bahkan Daud menyadari kepemimpinannya sebagai raja bukan karena kekuatannya, tapi karena kekuatan Tuhan. Memuji Tuhan karena kebaikannya. Mengapa kita perlu memuji Tuhan? Karena pengampunannya. Kenapa kita memuji Tuhan? Memuji Tuhan karena pertolongannya. Mengapa kita memuji Tuhan? Kita memuji Tuhan karena berkat dan rahmatnya. Sama seperti Daud mengucap syukur, memuji Tuhan karena kebaikannya. Biar hari ini kita memuji Tuhan juga karena kebaikannya. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada orang-orang yang saudara kenal dan saudara kasihi. Jangan lupa tulis kolom komentar di bawah, biar sama-sama kita boleh menjadi berkat. Mengucap syukur, memuji Tuhan. Ceritakan kesaksian-kesaksian saudara. Dan biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari sama-sama. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina, tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu Tuhan.